Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 28 Oktober 2020. Keluarlah dari komunitas untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 23 dan Injil Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 19. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Apa yang dapat dipetik dari pelajaran bagi kita dari keduanya ini? Simon yang kita kenal dengan sebutan Petrus dan Yudas adalah bagian dari murid Yesus. Mereka dipilih bukan melalui proses pemilihan biasa, tetapi Yesus berdoa semalam-malaman memohon kepada Allah Bapa. Doa yang dihayati dan dipraktekkan Yesus secara intensif pada waktu malam hari ini merupakan bagian dari umat Israel. Yesus memiliki tradisi berdoa 7 kali di dalam sehari. Dalam kitab Mazmur 119 ayat 164 dapat kita lihat bagaimana pemazmur melakukannya. Bagi umat Israel, mereka memiliki tradisi dan praktek berdoa sebanyak 7 kali sehari. Nah, bagaimana spiritualitas kehidupan doa kita, saudara? Adakah kita memiliki spiritualitas doa seperti Sang Maha Guru kita, Yesus Kristus? Salah satu murid yang dipilih oleh Yesus adalah Simon. Simon seorang yang rajin dan semangatnya meluap-luap, maka ia dijuluki si Zelot. Semangat yang meluap-luap dalam mempelajari dan mentaati hukum Taurat sungguh sangat bersemangat di dalam diri Simon. Dalam memberikan kesaksian tentang Yesus pun, dia sungguh bersemangat. Bersama Yudas, Simon pergi ke Mesopotamia sebagai misionaris ke negeri Persia, Iran, hingga menemui ajalnya sebagai martir bersama Yudas. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, adakah kita memiliki semangat misionaris seperti Simon dan Yudas yang begitu rajin dan bersemangat dalam mempelajari serta memahami kitab suci, juga mau sebagai pelaku firman dan mau bersaksi? Dari Injil kita dapat melihat bagaimana Yesus dan para murid tidak hanya menetap di satu tempat saja, saudara. Mereka keliling dari satu tempat ke tempat lain, mewartakan keselamatan, menyembuhkan yang sakit, membebaskan mereka dari kerasukan. Kita pun, saudara-saudara, sebagai murid-murid Yesus tidak boleh tinggal diam hanya dalam komunitas kita sendiri. Kita pun diutus untuk menghampiri mereka yang kehausan, yang kelaparan, yang sangat membutuhkan Tuhan Yesus sebagai air kehidupan dan roti kehidupan. Kita harus memiliki belas kasih terhadap mereka itu semua. Kita temui dan kita hantarkan mereka kepada Tuhan Yesus. Inilah saudara-saudara, perutusan yang kita terima dari Sang Maha Guru kita, Yesus Tuhan. Kita harus keluar dari komunitas, melangkah maju untuk menjangkau mereka semua yang membutuhkan Yesus. Kita harus memperkenalkan akan kasih Yesus kepada mereka, sehingga mereka dapat merasakan dan mempercayai, akhirnya mengimani Yesus. Sudahkah kita menjadi bagian murid Yesus yang mau keluar dan menjangkau semua orang? Sudahkah kita sebagai murid Yesus mengantarkan jiwa-jiwa yang tersesat,
yang kehilangan arah kepada Yesus. Melalui Injil hari ini saudara-saudara, kita semua, saya dan saudara diajak oleh Yesus agar selalu ada hubungan relasi dengan Bapa melalui doa-doa kita. Kita juga diajak untuk memiliki semangat misionaris. Semangat seperti Simon dan Yudas yang mau dengan semangat membaca kitab suci, memahami, merenungkan, dan mempraktekkannya dengan mau menjadi pelaku firman. Injil hari ini juga saudara, juga mau mengingatkan kepada kita semua agar mau keluar dari komunitas untuk menjangkau semua orang. Semoga dengan perayaan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul, kita semua dijiwai dan disemangati jiwa misionaris. Berkat kasih yang besar dari Allah Bapa kita melalui putranya, Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Dan berkat pimpinan bimbingan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menjadi murid-murid sejati yang dikehendaki oleh Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.